Reni Febi Jewelry didirikan pada tahun 1998 dengan visi menjadikan Reni Febi Jewelry menjadi jewelers nomor 1 di dunia dengan segmen fine jewelry. Reni Febi Jewelry memproduksi barang-barang yaitu dari logam mulia gold dan juga silver. Sebelum kita memulai produksi, kita menentukan dulu konsep dari perhiasan tersebut. Contohnya ini adalah sebuah narasi ataupun desain yang akan kita buat, yaitu dengan konsep Victorian Collection dengan memakai raw material adalah Indonesian Soft Pearls. Perhiasan ini sangat diminati oleh kalangan dari local market maupun dari internasional. Baik, saya akan menjelaskan tahapan langkah-langkah dalam pembuatan suatu produk. Setelah menerima desain yang diberikan oleh Ibu Reni, lanjut ke tahap pembuatan rangka. Proses pembuatan rangka menggunakan beberapa bahan yang diinginkan customer, yaitu gold dan silver. Lalu dibentuk sesuai desain yang diinginkan. Proses selanjutnya ialah proses setting. Proses setting mengukur jarak pemasangan batu permata yang kemudian dilubangi sesuai batu permata yang akan dipasang dengan menggunakan alat micro setting. Setelah melalui proses setting, perhiasan tersebut dipoles hingga halus dan mengkilap. Selanjutnya, di-chrome sesuai warna yang diinginkan oleh customer. Seperti inilah perhiasan yang kita hasilkan. Perhiasan sekarang kan semakin bagus ya, saya kemarin lihat di acara pameran. Apalagi ini saya melihat dari hasil Reni Febi ini ternyata beliaunya ini desainnya bagus sekali. Seperti ini bunga kembang sepatu. Ini kan juga belum pernah saya melihat seperti desain yang didesain Bu Reni Febi. Ini sangat bagus sekali. Dan ini juga ada bunga kerak nasi. Ini kan bunga khas Jakarta. Sekarang kan sudah punah ya. Tapi beliaunya bisa membuat perhiasan sebagus ini. Ini saya kagum sekali kepada Ibu Reni Febi, bahwa beliau bisa mengangkat dari bunga-bunga yang sudah langka di DKI. Ya, seperti ikon di Jakarta ini kan banyak sekali ya yang belum muncul ya. Tapi dengan adanya Bu Febi dibuat perhiasan, jadinya kita yang langka-langka bisa terangkat menjadi inspirasi pembuatan bros, juga anting, juga untuk yang muda-muda, mungkin anak-anak muda bisa menjadi inspirasi, juga nggak hanya perhiasan aja, tapi juga bisa untuk pembuatan batik, juga seperti batik Jakarta, bahwa tidak hanya ondel-ondel aja, tapi juga bisa dengan bunga kerak nasi, juga salak condet, juga bisa menjadi bordir, juga saya kira nggak terlalu jelek untuk dipadu-padankan dengan kain batik. Saya berada di Pendapa Pustika, yaitu galeri Reni Febi Jewelry yang didedikasikan sebagai rumah perhiasan Indonesia. Di sini para pemerhati perhiasan baik di Indonesia maupun dari luar negeri bisa melihat koleksi-koleksi Reni Febi Jewelry. Koleksi Reni Febi Jewelry memiliki kualitas yang setara dengan produk-produk dari luar negeri.
terus, kami bisa meningkatkan kualitas dan menggunakan teknologi-teknologi terkini, sehingga produk-produk Reni Feby Jewelry sangat dihargai di negara-negara lain selain di Indonesia tentunya, yaitu di Malaysia, Jepang, dan Swiss. Saya melihat bahwa banyak sekali potensi-potensi yang ada di Jakarta ini, khususnya flora, fauna, ciri khas Jakarta yang dapat dikembangkan untuk dijadikan ikon Jakarta seperti perhiasan atau kreasi-kreasi lainnya yang dapat kita kembangkan. Untuk itu saya memang meminta kepada Reni Feby Jewelry untuk dapat membuat aneka perhiasan dari ikon-ikon Jakarta ini. Memang banyak yang bisa kami angkat, tetapi ada yang ciri khas yang memang sudah ada, seperti elang bondol, kemudian ada salak condet, yang keduanya adalah merupakan flora dan fauna ciri khas khusus Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan dengan adanya ikon Jakarta ini bisa sebagai suatu awal dari berkembangnya kreativitas lain selain perhiasan. Memang banyak sekarang adalah yang terdapat di masyarakat ikon-ikon Jakarta yang hanya seperti ondel-ondel atau buaya, yang saya rasa sudah lama berkembang di masyarakat. Kita ingin membuat sesuatu hal yang lebih baru, yang tentunya akan lebih bisa mengembangkan kreativitas dan potensi pada pembuat perhiasan-perhiasan di Jakarta. Feby begitu giat ataupun secara terus-menerus dia lakukan untuk mengangkat bebatuan yang berada di Indonesia ini, itu merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya dari seorang wanita Indonesia, karena dia sangat juga peduli bahwa kita punya perhiasan atau bebatuan yang bisa diangkat. Dan saya kenapa memilih Reni Feby perhiasan yang dia ciptakan ini, karena menurut saya selain bisa digunakan setiap saat, bentuknya, desainnya unik. Menurut saya desainnya unik, dan artinya bisa dikenakan untuk semua usia. Ini yang membuat saya tertarik. Dan juga kalau dari segi harga itu menurut saya relatif, desain-desainnya luar biasa. Kemudian hasil dari pembuatannya sangat halus, dan itu kita bisa bedakan. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi harapan ke depan. Kementerian Perindustrian mengemban amanah melalui Perpres nomor 28 tahun 2008 untuk mengembangkan beberapa sektor industri kecil menengah, antara lain kerajinan perhiasan atau jewelry. Sudah banyak yang dibina, dan salah satu yang menjadi kebanggaan Kementerian Perindustrian adalah Reni Feby yang sudah bekerja sama bertahun-tahun dan setiap tahun menunjukkan perkembangannya yang signifikan, terutama Reni Feby di bidang desain dan beberapa inovasi, dan juga diilhami oleh berbagai kultur itu tadi, sehingga Reni Feby akan mampu menjadi champion di bidang jewelry.
berkat hasil-hasil karyanya dan kegigihannya, Reni Feby mendapat beberapa penghargaan, antara lain Inspiring Woman tahun 2007 dan 2011, kemudian juga wanita inspiratif oleh Perempuan untuk Negeri tahun 2010. Reni Feby Jewelry berkomitmen untuk memproduksi produk yang terbaik dan berstandar internasional, memberikan pelayanan terbaik terhadap customer dan juga amanah terhadap stakeholder, menjadi duta Indonesia dan membawa Indonesian Jewelry ke kancah internasional.